Oke, salam sejahtera untuk kita semua, salam pergerakan dan salam mahasiswa. Mungkin pada saat ini ataupun pada kesempatan ini saya sedikit menanggapi serta mengklarifikasi terkait dengan isu-isu yang saya dengar selama ini, bahwasannya ketika ada mahasiswa ataupun kelompok mahasiswa yang turun ke jalan demi menyampaikan aspirasi rakyat, itu di kemudian hari mereka itu diklaim ataupun dicap sebagai seorang ataupun kelompok yang provokator, ya kan begitu isu yang saya dengar selama ini. Nah, terlepas dari itu, mungkin ini adalah sebuah gambaran ataupun sedikit pemahaman dari saya untuk menjawab terkait dengan isu-isu seperti itu. Nah, lebih kepada yang pertama sekali yang saya mau sampaikan di sini, yaitu yang pertama yaitu kita harus ketahui dulu apa peran dan fungsi. Terlepas dari pernyataan seperti itu, mungkin ini adalah sebuah gambaran ataupun pernyataan dari saya sendiri, wawasan yang saya dapatkan selama ini ataupun ilmu ataupun pengetahuan yang saya dapatkan selama ini, bahwasannya ketika kita menjawab terkait dengan pernyataan ataupun isu-isu seperti itu, tentu yang pertama sekali ataupun yang patut kita ketahui dulu yaitu apa peran dan fungsi dari seorang ataupun kelompok mahasiswa itu sendiri, ya. Nah, terkait dengan itu sebentar, mungkin dengan seperti itu ini mudah ataupun gampang untuk menjawab, mengklarifikasi terkait dengan isu itu. Lantas kenapa mahasiswa di kemudian hari ketika mereka turun ke jalan demi menyampaikan aspirasi dari rakyat itu di kemudian mereka dicap ataupun diklaim sebagai seorang provokator, kan seperti itu. Dan ini juga menurut saya pribadi, misalnya sebagai kalangan yang dengan level intelektual yang tinggi, ya, yang dimana ketika berada di dalam masyarakat itu mahasiswa itu tidak hanya cukup dengan kuliah, ya, ataupun kantin, pustaka, kampus saja kesehariannya, tetapi mereka juga itu ternyata juga memiliki fungsi sosialnya, ya, yang lebih luas dan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kedepannya. Nah, sedikit dari saya, mungkin adalah pemahaman dari saya, ilmu yang saya dapatkan selama ini, bahwa peran dan fungsi mahasiswa itu adalah ada 5, ya, yang sebenarnya itu ada 5 yang mungkin teman-teman ataupun saya sendiri untuk ketahui, untuk bahas bersama. Dan terkait dengan itu, peran dan fungsi yang pertama dari mahasiswa terkait dengan pernyataan seperti itu, dan saya sudah bilang tadi, ini lebih kepada supaya bagaimana kita memudahkan menjawab pernyataan seperti itu, ya. Saya lebih kepada peran dan fungsi dari mahasiswa itu sendiri supaya kita juga ketahui bersama, ya, walaupun, dan ini teman-teman saya mau sampaikan, ini bukan saya sendiri ataupun sota, ya, ataupun bukan. Nah, ini lebih kepada bagaimana saya mengklarifikasi, ya, karena ini isu-isu yang saya dengar selama ini banyak sekali seperti itu. Nah, bahwasanya mahasiswa itu adalah seorang provokator ketika mereka turun ke jalan. Nah, terkait dengan ini, mungkin adalah peran dan fungsi dari mahasiswa yang pertama, yaitu mahasiswa itu adalah sebagai iron stock, ya, yang dimana mahasiswa itu sebagai iron stock itu dia itu dituntut memiliki kepribadian yang baik, ya, ataupun akhlak yang terpuji sebagai generasi muda bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan di Indonesia tahun-tahun yang akan mendatang, ya. Mungkin seperti itu. Nah, terlepas dari itu juga, bagaimana mungkin mahasiswa bisa menjalankan peran yang lainnya jika dari segi akhlak dan perilaku itu tidak mencerminkan nilai intelektualnya sebagai mahasiswa. Nah, kecerdasan intelektual semestinya itu harus diimbangi dengan kondisi dan akhlak, ya, yang baik, secara nantinya akan tumbuh generasi pemimpin Indonesia yang berkualitas. Dan pada saat ini ataupun pada kesempatan ini juga saya mau sampaikan kepada kita semua, kepada teman-teman semua, bahwa Indonesia pada saat ini ataupun pada situasi ini, mereka itu tidak kekurangan kalangan intelektual, ya, bukan kekurangan kalangan intelektual, tetapi mereka itu adalah kekurangan orang yang berakhlak, ya. Nah, disinilah mengapa mahasiswa sangat penting memiliki fungsi seperti ini. Itu karena itu tadi, Indonesia itu bukan kekurangan kalangan intelektual, ya, tetapi kekurangan orang yang berakhlak. Terus mahasiswa itu sebagai agent of change, ya, yang dimana mahasiswa itu adalah agen perubahan untuk kedepannya ataupun untuk masyarakatnya. Nah, peran mahasiswa sebagai agen of change ini barangkali yang paling sering disuarakan mahasiswa saat melakukan perubahan-perubahan terkait dengan kebijakan pemerintah itu melalui serangkaian aksi, ya, yang dilakukan, yang dimana mahasiswa adalah agen pengubah yang harus berdiri di barisan paling depan menyuarakan aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Dan apabila ada yang salah
sama dengan pengelola negara ataupun negeri dalam suatu instansi ataupun lembaga ya, itu peran mahasiswa sebagai agen pengubah itu harus muncul di situ. Dan itulah sebabnya mengapa mahasiswa itu kerap melakukan gerakan-gerakan mahasiswa melalui berbagai aksi di jalan ataupun di lapangan ya. Karena di sisi lain juga banyak yang mengira ataupun berpendapat ataupun memberikan sebuah pernyataan bahwa banyak mahasiswa ataupun banyak yang mengira aktivitas dari demonstrasi mahasiswa itu misalnya sebagai kegiatan-kegiatan yang ditunggangi kepentingan politik. Nah, terkait dengan itu saya katakan ini adalah pemahaman yang sangat fatal sekali ya. Memang betul aksi dari ataupun demonstrasi dari mahasiswa itu memiliki tunggangannya, tetapi bukan tunggangan atas kepentingan politik, melainkan kepentingan masyarakat ataupun rakyat ya. Dan padahal sebenarnya inilah fungsi utama mahasiswa, yaitu melakukan gerakan perubahan yang berpihak kepada masyarakat. Dan gerakan mahasiswa yang ada itu bersifat intelektual ya, dan ada yang sifatnya aksi di lapangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ya, bukan sembarangan aksi, tetapi ada hukum yang berlaku. Keduanya itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan ataupun di tempat ataupun di jalan yang sama ya. Dan terlepas dari itu juga ada juga fungsi dan peran mahasiswa, yaitu mahasiswa itu adalah sebagai guardian of value, yang dimana peran mahasiswa sebagai guardian of value adalah bagaimana mahasiswa itu bisa menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakatnya. Nah, nilai-nilai seperti itu yang pertama sekali yaitu kejujurannya, bagaimana dia bergotong royong di dalam masyarakat, empatinya, keadilannya ataupun integritasnya dan sebagainya adalah yang harus dipertahankannya ketika berada di dalam lingkup ataupun ranah-ranah masyarakat. Dan mahasiswa memiliki peran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut tumbuh dan terpelihara di masyarakat. Itu tujuannya. Dan guna mewujudkan peran tersebut, maka harus pintar-pintar, harus mengawalinya dengan perbaikan diri sendiri melalui peran hero stroke, yang dimana yang saya sudah sampaikan ataupun sudah jelaskan tadi di peran yang kedua ya, sebelum kita memasuki peran value ini. Nah, terlepas dari itu juga ada juga peran dari mahasiswa, yaitu mahasiswa itu sebagai moral of force, yang dimana mahasiswa sebagai kalangan intelektual itu harus mencerminkan nilai karakter terbaik dengan sesuai tingkat yang intelektualnya. Dan pendidikan sebagai upaya pembentukan karakter idealnya itu muncul dengan perilaku moral terbaik yang ditunjukkan oleh seorang mahasiswa ya. Dan hal ini juga adalah peran idealnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang beradab. Nah, mungkin kita semua bisa bayangkan jika kalangan intelektualnya memiliki moral yang tidak beradab, maka sebuah instansi ataupun sebuah lembaga itu akan salah urus ataupun rusak ya, ketika kita tidak memiliki moral yang beradab ya. Artinya begini, ini lebih kepada pengalaman sebenarnya. Ketika kita melihat para pejabat yang berakhlak, para pejabat di negeri ini, itu mereka itu didahului dengan akhlaknya oleh sosok mahasiswa yang mengerti dengan perannya sebagai moral of force. Dan terlepas dari itu, ini adalah sebuah peran dan fungsi mahasiswa yang terakhir, yaitu peran mahasiswa sebagai social control. Itu merupakan peran yang penting dan signifikan ketika dia berada di dalam lingkup ataupun ranah masyarakatnya. Dan mengapa mahasiswa itu selalu melakukan upaya kontrol terhadap kondisi ya, lebih kepada ranah kepemerintahan yang dianggap tidak pro kepada rakyat ini misalnya ya. Dan sebab ini adalah bagian dari peran mahasiswa itu untuk melakukan kontrol ya kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat sekarang ini ataupun pada saat ini. Dan upaya kontrol yang dilakukan mahasiswa itu tetap harus didasarkan pada nilai-nilai idealismenya yang tinggi dan yang ada itu tidak tergadai dengan iming-iming ataupun untuk kepentingan politik ataupun uang ya yang akan mempengaruhinya. Bukan seperti itu, tetapi lebih kepada kepentingan rakyat ya, yang dimana fungsi utama ataupun perannya yaitu untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat ya. Dan terlepas dari peranan ini juga, faktanya juga memang banyak ya, terkadang juga mahasiswa melupakan peran ini. Nah, suara kontrolnya hilang itu dikarenakan idealismenya tergadai dengan materi ya, bukan berdasarkan kepentingan ataupun mengaspirasikan rakyat, suara rakyat ya.
Nah, bagaimana cara dari seorang mahasiswa itu sendiri agar bisa mewujudkan peran tersebut di masyarakat? Nah, terkait dengan itu, ini merupakan sebuah pemahaman saya, gambaran dari pikir pemikiran saya, menurut apa yang saya dapatkan selama ini, dari referensi juga yang saya dapat selama ini, bahwa ada beberapa hal yang harus pintar dilakukan oleh mahasiswa, dan terkait dengan bagaimana dia bisa mewujudkan peran tersebut di dalam masyarakat. Itu yang pertama sekali, yang paling penting, yaitu mahasiswa itu harus sadar, ya harus perlu sadar akan politik dan kondisi kehidupan dalam bernegara, ya, bahwa mendapatkan IPK tinggi itu penting, tetapi bagaimana tetap membela kepentingan masyarakat itu melalui gerakan juga tidak boleh diabaikan, ya, lebih kepada gerakannya. Ya, walaupun kita mendapatkan IPK itu penting, IPK itu sangat tinggi, tetapi untuk gerakan untuk kepentingan masyarakat itu tidak boleh diabaikan, ya. Itu yang harus dipertahankan ataupun dijunjung tinggi. Dan yang berikutnya itu bagaimana mahasiswa untuk menghadapi ranah-ranah ke masyarakat. Yang pertama itu, yang kedua itu mahasiswa itu harus memiliki gerakan yang sesuai dengan visi, misi, tujuannya, ya. Artinya begini, gerakan intelektualnya adalah cara mahasiswa untuk bergerak, misalnya kegiatan ilmiah, diskusi terbuka, aksi yang taat hukum, audiensi dan sebagainya, itu lebih kepada gerakan intelektual, ya. Tetapi dan sebagainya, mahasiswa juga itu harus terlibat aktif dalam ranah organisasi, ya, dan melakukan gerakan perlawanan tanpa mengabaikan urusan kuliah. Dan mahasiswa yang pintar ataupun aktif dalam lembaga ataupun ranah organisasi itu adalah mahasiswa yang memiliki manajemen waktu yang baik, ya, dan sehingga bisa menjalankan peran sosialnya di masyarakat, dan tanggung jawabnya itu lebih kepada orang tua ataupun diri sendiri. Itu kalau kita melihat ataupun menjelaskan dari segi tanggung jawabnya, ya. Dan terkait dengan peran dan fungsi mahasiswa untuk mewujudkan kalangan intelektual itu yang peduli dengan bangsanya sendiri, itu harus didukungi ataupun dilatar belakangi dengan SDM, nah, pembangunan SDM ataupun sumber daya manusia, ya, mahasiswa yang berakhlak dan berintelektual yang cukup. Dan mungkin penjelasan dari saya terkait dengan pernyataan ataupun isu-isu yang saya dengar mungkin pada saat ini ataupun pada kesempatan ini cukup sampai di sini. Salam, salam perjuangan, salam hormat, dan salam semangat untuk kita semua, lebih kepada untuk anak muda ke depannya.